Kembali lagi bersama saya Wahyu Andrianto dari Prodi Ketiga TI, eh, mapel pengenalan teknologi informasi dan komunikasi dengan NIM 56 2021 01. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah itu software, driver, application, operasi sistem dan utilities. Utilities. Ya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan software. Ya, software. Software adalah suatu himpunan dari beberapa perintah yang dilakukan oleh mesin komputer dalam melakukan berbagai tugasnya. Lebih lanjut, software adalah satu perangkat lunak yang menjadi catatan untuk mesin komputer dalam menyimpan perintah dan berbagai dokumen ataupun arsip lainnya. Software adalah perangkat lunak yang dilengkapi dengan bahasa pemrograman dan berbagainya. Ya, artinya pengertian software adalah suatu data yang diprogram ataupun disimpan secara digital dan tidak mempunyai wujud, tetapi berada di dalam suatu komputer. Selain itu, ada juga yang menjelaskan bahwa pengertian software adalah kumpulan berbagai data elektronik berbentuk program ataupun instruksi yang disimpan serta dikelola oleh mesin komputer. Ya, software itu sendiri dibuat oleh para developer atau programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar bisa digabungkan menjadi sebuah kode yang mampu dikenali oleh perangkat keras. Software dibuat agar lebih mempermudah pekerjaan manusia seperti untuk menghitung, membuat dokumen, mengolah tambah dan lain-lain. Ya, contoh software yaitu Microsoft Windows, ya, Microsoft Windows, Unix, Linux, Macintosh Operation System, yaitu termasuk dalam software sistem operasi. Kemudian software pengolah kata, dapat Microsoft Word, Lotus Word Pro, OpenOffice Writer, dan Notepad. Ya, di sini di samping ini ada contoh gambarnya Windows, Linux, Unix, Mac OS, Word, Word Pro, Writer, dan Notepad. Ya, di sini Microsoft Windows gunakan sudah banyak digunakan di laptop maupun PC. Sistem operasi ini sangat familiar di setiap perangkat keras. Ya, saya jelaskan sistem operasi ini harus ada untuk di setiap perangkat keras dan juga software juga. Ya, cara penggunaan Microsoft Word sangat mudah. Ini digunakan untuk membuat dokumen atau tugas-tugas jurnal lainnya. Ya, selanjutnya driver. Ya, driver adalah software yang memiliki tugas mengontrol hardware yang terpasang di komputer agar bisa terkoneksi dengan OS, aplikasi lain atau perangkat yang lain. Jadi driver itu memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan software umumnya. Ia adalah komponen panjang yang bersifat khusus fungsinya. Pertama adalah menghubungkan hardware dengan komputer, kedua adalah menggunakan hardware yang terpasang di komputer agar komputer bisa berjalan dengan aman. Ya, sini ada beberapa contoh driver. Yang pertama driver pack solution, driver booster, driver mac, driver easy. Ya, driver juga mempunyai tipe-tipe, yaitu berbagai tipe, yaitu contohnya driver audio, BIOS, chipset, graphic, keyboard, mouse, storage, network, dan lain-lain sebagainya. Ya, fungsi driver juga jelaskan memiliki fungsi sebagai buku panduan komputer agar bisa mengenali dan menjelaskan hardware yang terpasang. Jadi, bila kita install driver LAN, maka sama artinya kita memasukkan buku panduan menggunakan LAN ke komputer, sehingga komputer bisa menjalankan LAN yang terpasang. Itu juga bila kamu install driver VGA, itu juga artinya kamu memasukkan buku panduan penggunaan VGA ke komputer. Ya,
Selanjutnya aplikasi. Ya, aplikasi atau lebih dikenal sebagai aplikasi adalah perangkat lunak yang menggabungkan beberapa fitur tertentu dengan cara yang dapat diakses oleh pengguna. Ada jutaan aplikasi di App Store dan toko aplikasi Android yang menawarkan layanan aplikasi. Aplikasi sendiri adalah aplikasi dari ekonomi seluler sejak kedatangan iPhone pada tahun 2007 dan App Store pada tahun 2008. Aplikasi telah menjadi cara utama pengguna memasuki revolusi ponsel cerdas atau smartphone. Beberapa contoh aplikasi yaitu Google Chrome, Microsoft, ya itu adalah aplikasi di Windows ya, di PC atau di laptop. WhatsApp, kamera, kalkulator, dan banyak lagi. WhatsApp itu juga bisa ada di handphone, kalkulator juga ya. Ya semua itu bisa di handphone maupun di PC. Ya kegunaan aplikasi dari bidang kehidupan ya mungkin ada banyak di antaranya bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dokteran, militer, bisnis, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya operasi sistem atau OS. Operasi sistem atau sistem operasi adalah software penting yang berjalan di sebuah komputer. Software ini akan mengelola memori dan memproses semua komunikasi antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Ada 5 jenis sistem operasi, yaitu Microsoft Windows. Ya, Microsoft Windows. Microsoft Windows telah ada sejak 1980-an. Kemudian memiliki beberapa versi dan pembaruan. Microsoft Windows adalah satu jenis sistem operasi populer dan dimuat di sebagian besar komputer dan laptop jenis terbaru. Tiap pembaruan Microsoft terus berupaya untuk meningkatkan user interface software dan membuat Windows lebih mudah diakses dan digunakan. Ya, banyak pengguna yang lebih memilih Microsoft Windows karena merasa kompatibel dengan jenis perangkat lunak lainnya. Kemudian Apple Mac OS. Ya, operasi sistem ini adalah sistem kedua memiliki operasi sistem artinya kenal pengguna karena kemudahan penggunaannya, lalu terus meningkatkan pengalaman penggunanya. Kecepatan di sistem Apple Mac OS ini sangat smooth atau lebih lancar dibanding Windows ya. Kemudian Android OS adalah sistem operasi yang ada di handphone atau HP-HP jenisnya lah. Dan Apple iOS ya itu ya seperti Android namun berbeda ya. Kemudian Linux berbeda dari Windows dan Apple karena bukan perangkat lunak berpemilik. Artinya operasi sistem ini merupakan sistem terbuka dan siapa saja bisa memodifikasi dan mendistribusikannya. Ya, fungsi dari sistem operasi ini ya rata-rata sama ya. Gunakan untuk mengoperasikan suatu perangkat uh, yang kita akan jalankan. Contoh gambarnya Windows, macOS, Android, Apple, iOS, dan Linux. Ya, selanjutnya utilities. Utility software adalah sistem software yang membantu fungsi dari sistem komputer hardware, sistem operasi, atau hardware. Agar dapat berjalan dengan lancar dan benar. Selain itu, utility software juga membantu sistem operasi dalam mengelola, mengatur, memelihara, menganalisa, dan mengoptimalkan fungsi sistem komputer. Satu jenis utility software adalah sebuah utilitas atau tools. LAT. Ya, contoh utility yaitu antivirus. Ya, antivirus, file management utility, data synchronization tool, storage device management utilities, clipboard manager, debugger, dan sebagainya. Ya, keuntungan menggunakan utility software. Sebelumnya sudah kan bahwa
Utility software dapat membantu perangkat komputer bekerja dengan lancar dan efisien. Saya sebutkan manfaatnya. Dapat membantu defragmentasi disk, memperbaiki error yang ditemukan di hard disk drive. Ya, seperti kegunaan antivirus ini. Yang kedua, backup utility dengan file compression untuk mengambil data yang hilang. Jadi bisa membackup data yang sudah terhapus atau yang tidak sengaja terhapus atau hilang. Ya, dan juga untuk men-scan virus dan membersihkan kaset disk untuk menghilangkan file yang tidak diinginkan. Dan juga menyekan dengan cepat agar memindai apakah ada kerusakan atau virus dalam software tersebut. Ya, di sini ada contoh utilitiesnya, ada gambarnya. Itu sudah selesai. Cukup sekian presentasi saya di materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen atau mungkin penjelasan saya kurang jelas, mohon di